Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan anggota Nita, Tias, Vera, Nur Elma, dan Radi di video kali ini akan membahas tentang struktur bagian tumbuhan dan fungsinya. Nah, tumbuhan memiliki bagian seperti akar, batang, daun, bunga, dan juga buah. Pertama, kita akan membahas tentang akar. Berikut ini merupakan gambar dari morfologi akar, di mana pada bagian ujungnya disebut dengan tudung akar, kemudian ujung akar, dan kemudian bagian yang berwarna ungu disebut batang akar. Kemudian bagian ini disebut rambut akar. Adapun fungsi akar antara lain untuk menyerap air dan zat hara dari dalam tanah, yang kedua sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, dan ketiga memperkokoh tumbuhan. Nah, berikut ini kita akan membahas tentang jenis-jenis akar. Berdasarkan bentuknya, akar dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu akar tunggang, dan yang kedua yaitu akar serabut. Berdasarkan sifat dan fungsi khusus akar. Nah, yang pertama yaitu akar gantung. Akar ini tumbuh di bagian tumbuh di atas tanah. Akar tersebut menggantung di udara dan tumbuh ke arah. Contohnya yaitu tumbuhan pohon beringin. Nah, yang kedua yaitu akar pelekat. Kemudian yang kedua yaitu akar pelekat. Akar pelekat ini biasanya tumbuh di sepanjang batangnya. Akar ini berguna menempel pada kayu atau tumbuh-tumbuhan lainnya, atau bisa juga pada tembok. Akar pelekat ini contohnya yaitu tanaman sirih. Yang ketiga yaitu akar tunjang. Akar tunjang ini tumbuh dari bagian bawah batang ke segala arah. Akar ini seakan-akan menunjang ke batang akar agar tidak rebah. Nah, jadi contohnya yaitu tumbuhan bakau dan tumbuhan akar napas. Akar napas ini tumbuh dari tanah atau muncul dari permukaan air. Akar napas merupakan cabang-cabang dari permukaan akar. Selanjutnya kita akan membahas struktur dan jenis batang. Batang memiliki fungsi yaitu yang pertama, sebagai alat pengangkut alat transportasi zat hara dalam tumbuhan. Yang kedua, untuk menopang tumbuhan. Dan yang ketiga, sebagai tempat penyimpanan adanya makanan. Berikut kita akan bahas jenis-jenis batang. Nah, jenis batang yang pertama yaitu ada batang basah, kemudian batang berkayu, dan batang rumput. Yang pertama ada batang basah. Tumbuhan batang basah memiliki batang yang lunak dan berair. Contohnya tumbuhan bayam. Kemudian yang kedua ada batang berkayu. Biasanya memiliki kambium, adalah bagian di dalam batang yang hanya dimiliki batang berkayu. Karena batang berkayu memiliki kambium, maka batang tersebut dapat bertumbuh besar, contohnya pohon jati. Kemudian jenis batang yang ketiga yaitu ada batang rumput. Nah, tumbuhan batang rumput mempunyai ruas-ruas tanpa jelas dan pada umumnya berongga. Contohnya tumbuhan yaitu jagung. Selanjutnya, kita akan membahas tentang struktur dan jenis daun. Daun memiliki fungsi, yaitu yang pertama sebagai tempat pembuatan makanan atau fotosintesis, yang kedua sebagai alat pernapasan tumbuhan, dan yang ketiga sebagai tempat terjadinya penguapan. Nah, daun biasanya berbentuk tipis, melebar, dan berwarna hijau. Warna hijau ini disebabkan oleh adanya klorofil, yaitu zat hijau pada daun. Klorofil berfungsi untuk menyerap energi cahaya matahari dalam proses fotosintesis. Berikutnya, kita akan membahas bagian-bagian daun. Ini adalah gambar daun pisang.
Daun pisang merupakan contoh daun lengkap, di mana bagian-bagian dari daun lengkap yaitu memiliki pelepah, tangkai, dan memiliki helai daun. Berikutnya kita akan membahas tentang jenis daun berdasarkan jumlah helai daun. Dapat dibedakan menjadi dua, yaitu daun tunggal dan daun majemuk. Daun tunggal yaitu jika sebatang tangkai daun hanya terdapat satu helai daun. Jadi, ini merupakan contoh daun tunggal. Selanjutnya, yang kedua yaitu daun majemuk. Daun majemuk ini adalah jika pada sebatang tangkai daun terdapat beberapa helai daun. Kemudian, ada jenis susunan tulang daun. Yang dibedakan lagi yaitu yang pertama, tulang daun menyirip. Tulang daun menyirip berbentuk susunan sirip-sirip seperti pada ikan. Contohnya ada pada tumbuhan mangga. Tulang daun yang kedua yaitu tulang daun menjari. Tulang daun menjari berbentuk seperti susunan jari-jari tangan. Contohnya yaitu pada tumbuhan pepaya dan juga singkong. Kemudian yang ketiga yaitu tulang daun melengkung. Tulang daun melengkung biasanya berbentuk garis-garis melengkung dan tiap-tiap ujung daun terlihat menyatu. Contohnya seperti tumbuhan daun sirih. Kemudian tulang daun yang keempat yaitu tulang daun sejajar. Biasanya berbentuk garis-garis lurus yang sejajar. Pada jenis ini, tiap ujung tulang daun menyatu. Contohnya ada seperti tumbuhan jagung, jahe, dan juga padi. Selanjutnya kita akan membahas struktur bunga. Bunga memiliki fungsi yang pertama itu ada sebagai perhiasan tumbuhan, dan yang kedua ada sebagai tempat berlangsungnya perkembangbiakan tumbuhan. Nah, ini merupakan gambar dari anatomi bunga. Yang pertama pada bagian ini disebut dengan tangkai bunga. Kemudian ini disebut dengan kelopak bunga. Kelopak bunga ini berfungsi untuk melindungi bunga ketika masih kuncup dari serangga-serangga. Kemudian bagian ini disebut dengan dasar bunga. Dan yang berwarna merah ini disebut dengan mahkota bunga. Berfungsi sebagai hiasan pada bunga untuk menarik serangga untuk membantu penyerbukan. Kemudian pada bagian ini disebut dengan benang sari. Benang sari merupakan alat perkembangbiakan pada bunga jantan. Bagian ini berbentuk seperti botol disebut dengan putik. Putik ini merupakan alat perkembangbiakan pada bunga betina. Dan yang terakhir yaitu bakal biji atau calon tumbuhan baru. Selanjutnya kita akan membahas bagian buah. Struktur buah. Buah memiliki fungsi yaitu sebagai pelindung biji. Ini merupakan gambar dari buah apel. Buah ini memiliki nama bagian masing-masing. Yang pertama disebut tangkai buah. Kemudian yang terluar itu kulit buah. Kemudian yang berwarna putih disebut daging buah. Dan kemudian bagian ini disebut dengan biji, yang merupakan bakal tanaman baru jika ditanam. Nah teman-teman, itulah tadi presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.